Ya udah, Atau udah. beliau mungkin yang mau presentasi dulu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana masih bisa memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas di siang hari ini dalam format perkuliahan kita, mata kuliah Al-Qur'an, ilmu pengetahuan dan teknologi. Salawat dan salam kita hadirkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau dan nanti amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada dosen pembimbing pada mata kuliah ini, Prof. Basyarudin dan Dr. Sapriandi, dan teman-teman sekalian, pada siang hari ini kami dari kelompok yang akan membawakan kajian Quran Surah Al-Baqarah 30 menolak pendapat yang mengatakan manusia dari kera, teori Darwin. Kami ada 4 orang, saya Saiful Anwar, kemudian ada rekan saya Pak Asmui, kemudian ada rekan saya juga Mr. Sahidan, dan rekan saya juga Ahmad Ilham Maulana. Mungkin yang baru bergabung baru kami berdua, kawan kami yang 2 lagi belum bergabung, tapi walaupun demikian kita lanjutkanlah perkuliahan kita ini dengan seksama. Yang pertama, saya persilakan dulu untuk Ustaz Asmui yang akan menjelaskan terlebih dahulu. Kepada Pak Asmui dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi Rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah, langsung saja teman-teman sekalian, juga dosen yang kita hormati, kita muliakan, izinkan kami atau kelompok kami membawakan materi tentang sedikit membahas surah Al-Baqarah ayat 30. Dan di sini berkaitan dengan menolak pendapat yang mengatakan manusia dari kera atau teori daripada Darwin. Baiklah, teman-teman sekalian, kita semua mengetahui bahwasanya evolusi merupakan salah satu teori maupun cabang dalam khasanah ilmu pengetahuan. Jadi teori tersebut menyatakan terjadinya sebuah perubahan pada makhluk hidup atau spesies secara gradual atau perlahan-lahan. Sedangkan untuk manusia sendiri ada beberapa pendapat, salah satunya adalah Darwin. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, teori evolusi mengalami penyempurnaan atau modifikasi sehingga sampai saat ini seperti halnya teori evolusi Darwin menjadi teori evolusi sintesis modern. Teori tersebut hingga sampai saat ini menjadi populer di kalangan masyarakat umum. Di dalam gagasan teori evolusinya yang Darwin jelaskan bahwa terdapat 2 pokok gagasan yang Darwin jelaskan dalam bukunya tersebut. Pertama adalah spesies-spesies yang ada sekarang ini merupakan keturunan dari spesies moyangnya. Di edisi pertama bukunya, Darwin tidak menggunakan kata evolusi. Darwin menyebut kata modifikasi keturunan. Gagasan utama yang kedua adalah seleksi alam sebagai mekanisme modifikasi keturunan. Dari awal kemunculan teori evolusi Darwin telah memunculkan polemik dari berbagai kalangan. Dari berbagai ilmuwan, mereka ada pro kontra dan sebagainya, dari akademisi maupun agamawan. Ketidaksepakatan terhadap konsep evolusi Darwin diawali oleh Uskup Samuel Wilberforce
pada saat pertemuan yang diadakan di Oxford University Museum pada tahun 1860. Jadi sebagai kalangan agamawan menganggap kreasionanisme sesuai dengan ajaran agama. Karena hal tersebut sudah tersirat atau dinaskan dalam kitab suci agama Samawi. Seperti halnya Harun Yahya yang merupakan pioner kreasionisme Islam yang tampil di depan dalam mengkampanyekan kreasionisme dari perspektif Islam. Harun Yahya dan penganut kreasionisme Islam mencoba menukil dalil Al-Quran sebagai sebuah pijakan untuk menolak teori evolusi tersebut. Seperti dalam surah At-Tin ayat 4 dan juga Al-Baqarah ayat 30. Hasil penelitian dan pembahasan teman-teman sekalian, bahwasanya Darwin menyatakan bahwa spesies-spesies yang serumpun ini adalah keturunan dari satu induk yang sama. Dan selama proses modifikasi, masing-masing telah menyesuaikan kondisi dengan kondisi-kondisi kehidupan di masa Darwin hidup dan telah menggantikan atau mempunahkan bentuk induknya yang asli. Berikut semua varietas transisi antara keadaan dulu dan sekarang. Selanjutnya, Maaf Mas Irfan, PowerPoint-nya nggak terlalu jelas. Di stop dulu baru dilanjutkan lagi. ini kita tahu topik garis-garis besarnya saja, Bapak orang tua kami, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, pandangan tokoh Islam terhadap teori Darwin, teori evolusi Darwin. Pertama, ada para pemikir tokoh-tokoh Islam terhadap teori evolusi Darwin. Beragam respon yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat Islam dalam menyikapi teori evolusi. Respon yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri juga dipengaruhi oleh basis pengetahuan yang didapatkan. Di antara tanggapan yang muncul di tengah masyarakat Islam saat ini dalam menyikapi teori evolusi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan menurut Abdul Majid dalam artikelnya yang berjudul The Muslim Response to Evolution. Darwin mengklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok literalis yang melihat evolusi sepenuhnya bertentangan dan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, kaum modernis yang menyerukan penerimaan total terhadap evolusi. Yang ketiga adalah kelompok moderat yang melihat sebagai tidak keseluruhan aspek teori bisa diterima oleh Islam. Jadi ada 3 hal dalam menyikapi tersebut di kalangan umat. Sedangkan ada juga argumentasi para pendukung teori Darwin. Jadi para penganut evolusi meyakin bahwa mekanisme penciptaan makhluk hidup tidak diciptakan secara serentak dalam satu waktu oleh Allah. Akan tetapi mereka meyakini bahwa Allah selaku pemegang otoritas tertinggi dalam menciptakan makhluk hidup menggunakan mekanisme penciptaan secara gradual. Walaupun dengan segala daya yang dimilikinya, tidak menutup kemungkinan Darwin mampu menciptakan dalam waktu sekejap, seperti yang sering kita simak dalam cendekiawan Islam dalam mendasari argumennya tentang evolusi alam semesta. Ada juga argumen tentang penentangan akan teori Darwin tersebut. Jadi respon penolakan teori evolusi di kalangan umat Islam terdiri telah hadir sejak tahun 1876 bersamaan dengan kehadiran Napoleon yang membawa modernitas Barat. Namun penolakan terhadap teori evolusi mulai gencar dikampanyekan pada beberapa dasawarsa ini. Jadi pertama kali penolakan terhadap teori evolusi dikumandangkan oleh
Jamaluddin Al-Afghani melalui karyanya Revolution of the Materialists tahun 1881. Di dalam dalam bukunya tersebut, Al-Afghani mengkritik pandangan Darwin maupun para Darwinisme tentang teori evolusi. Jadi Al-Afghani menyatakan sudah tulikah Darwin sehingga tidak mendengar fakta bahwa orang Arab dan Yahudi beberapa tahun lalu, beberapa ratus tahun lamanya telah mempraktekkan khitan, dan sampai sekarang tak seorang pun dari mereka yang terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Ada juga argumentasi moderat. Berbeda dengan dua arus respons tokoh-tokoh Islam terhadap evolusi tersebut atau evolusi Darwin, kelompok ini cenderung lebih moderat dalam menyikapi teori evolusi, seperti tanggapan Muhammad Abduh dalam menyikapi polemik dari evolusi. Menurut beliau, seandainya teori Darwin tentang proses penciptaan manusia dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, maka tidak ada alasan dari Al-Quran untuk menolaknya. Al-Quran hanya menguraikan proses pertama, pertengahan, dan akhir. Apa yang terjadi antara proses pertama dan pertengahan, serta antar pertengahan dan akhir, tidak dijelaskan. Tidak dijelaskannya, begitu menurut beliau. Jadi, itulah teman-teman sekalian, sedikit atau 10 menit yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan materi kita, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 30 yang kita semua berpaham sebagai orang Islam berpaham bahwasanya penciptaan manusia tidaklah daripada evolusi kera sebelumnya, akan tetapi sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 30 yang kita semua sudah sering mendengarnya, Allah SWT menyampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya Allah itu telah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi bukan berasal dari monyet atau kera, akan tetapi Allah sendiri menciptakan intorab daripada tanah. Nah, itulah sekelumit mungkin kedepannya kami mohon kesempurnaannya atau tanggapannya atau tambahannya daripada asatidzah semuanya. Sekian sementara kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan saya Pak Asmui. Mungkin rekan saya lagi Pak Ilham Maulana ingin menambahkan atau kita langsung buka sesi tanya jawab. Iya, Ilham. Oh, sorry, Pak Ilham, ya udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya hanya sedikit menyimpulkan aja bahwa kritik dasar teori Darwin, teori evolusi Darwin itu bermula Darwin ini mengatakan bahwa manusia berasal dari kera itu ketika menemukan fosil-fosil. Jadi tulang-tulang yang menyerupai manusia. Diteliti dan sebagainya, cocok-cocokan, akhirnya menjadilah singkatnya menjadi teori evolusi itu. Makanya kalau kita melihat bukunya itu, dari kera yang ini sampai ke manusia itu dari fosil. Itu dari tulang-tulang. Kemudian teori evolusi ini ya sebagian para saintis juga, tapi ada tapinya. Para saintis juga justru mengkritik teori Darwin ini. Ini kita tanpa bilang agama juga. Para saintis juga sudah mengkritik teori ini karena tidak bisa hewan fosil tulang hewan itu disamakan dengan tulang manusia itu. Nah dampaknya kalau kita mengkaji itu kebutuhan primer manusia itu, primer sekunder itu kan sandang, pangan, papan itu. Ya, kebutuhan primernya itu makan, pangan, itu kan kebiasaan kera itu. Kalau dalam Islam, kebutuhan primer bukan hanya makan,
Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah. Nah, ini kan sudut pandang ini yang berbeda. Dan dia itu tidak bisa berpikir gitu kan. Kalau hewan, dan kan sudah jelas perbedaan antara dengan manusia itu terletak pada intelektualnya itu kan, rasionalnya, akalnya itu kan. Nah, ini kan sebenarnya tanpa bicara agama pun sudah bertentangan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan yang lainnya. Ada garis bawah, garis merah bahwa di sekarang ini sudah nggak di buku-buku itu udah nggak memakai teori Darwin. Antum cek sebagainya itu nggak ada lagi teori Darwin. Sekarang adanya memahami untuk manusia itu disebut dengan teori genetik. Ini bukti bahwa teori Darwin itu memang nggak berlaku. Antum cek di bukunya. Ini saya diskusikan ini sebulan yang lalu dengan alumni IPB, S2 IPB, ya jurusan biologi. Dia mengatakan sekarang udah nggak dipakai lagi itu apa teori Darwin, dipakai tentang sekarang ini ada teori genetik. Nah, itu seperti itu. Mungkin kemudian itu mungkin ya bisa saya tambahkan. Kita bisa lanjut diskusi aja ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham sudah menambahkan. Gimana kawan-kawan? Ada kita buka selanjutnya jawab. Dipersilahkan. Izin berdiskusi. Boleh. Ya, silakan Sir Surya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita adalah kaji Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 30. Tadi di mana telah disampaikan bahwasannya artinya ya, di mana artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya kaitan surat Al-Baqarah ayat 30 ini dengan menolak evolusi? Sementara ada ayat Al-Quran yang sebenarnya lebih mendekati ya tentang evolusi. Misalnya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 ya. Yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, dan yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai fikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi kalau menurut saya rasa lebih mendekati untuk teori evolusi manusia dalam Al-Quran ini, yaitu Quran surat Al-Hajj ya, ayat 5. Bagaimana pemateri menanggapi ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Sir Surya. Ustaz Ilham, Pak Ilham langsung ingin menanggapi? Iya. Silakan Pak. Pertanyaan yang sangat bagus untuk Ustaz Surya. Karena ketika saya mengkaji surah Al-Baqarah ini, saya juga berpikir demikian. Tapi ada yang perlu dititik fokuskan bahwa apa yang disebutkan Sir Surya adalah proses embriologi. Jadi berkembang biaknya manusia. Sedangkan yang dibicara oleh evolusi Darwin ini adalah asal muasalnya manusia itu. Nah, dalam surah Al-Baqarah ini menceritakan asal muasalnya manusia itu.
kan wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum. Jadi pada saat itu memang Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Nah, ini justru membantah bahwa hewan itu tidak berilmu. Mau disekolahkan kera itu tidak akan menjadi dapat gelar SAG dan MAG kan. Nah, jadi itu potensi manusia dengan hewan itu berbeda. Nah, dari situ yang saya dapatkan ya, saya membaca dari beberapa buku yang berkaitan tentang ini, bahwa di dalam ayat wa'allama Adamal asma'a kullaha itu tentang bagaimana menceritakan manusia pertama kali itu adalah Nabi Adam Nabi Adam alaihissalam gitu. Jadi seperti itu, Surya. Tentang malaikat mengatakan bahwa Nabi Adam adalah manusia perusak dan sebagainya. Saya membaca kitab Tafsir Al-Munir bahwa ternyata ada beberapa pendapat bahwa mengapa malaikat mengatakan demikian. Itu karena sebelumnya yang mengisi bumi ini adalah jin. Dan jin sering merusak dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan oleh malaikat mengurusi bumi ini. Jadi ini ada singgungannya tentang yang mengatakan bahwa malaikat itu sombong takabur, enggak. Itu hanya menanyakan penjelasan aja tentang itu. Nah, dari sinilah penjelasan tentang bagaimana awal manusia itu berada, itu Nabi Adam alaihi salam. Mungkin dari yang lain bisa ditambahkan. Syukran. Ya, Alas. Ya. Terima kasih. Izin bertanya Siti Mutiah. Iya, Irfan, silakan. Bukan Siti Mutiah ini, Mas Saiful. Saya boleh ya. Ini mau bertanya mengenai tentang ada kaitan itu surah Al-Baqarah ayat 65 ya. Yang walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya telah kamu orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, di sini kan di dalam Al-Quran ini kan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kera yang hina. Apakah ini kera yang hina ini dikatakan manusia gitu? Apakah ada kaitannya gitu? Seumpamanya gitu ya. Mungkin itu ya. Karena ini menarik rasanya dikaji ya. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan, langsung ditanggapi nih sama rekan saya Pak Ilham. Ya. Sebenarnya bukan hanya hewan qiradatan khasiin ya, khasirin. Ada juga anjing, maaf ya, anjing dalam Al-Qur'an juga ada dipermisalkan bahwa seperti anjing yang selalu merasa kehausan itu pas saya surah apa. Di sana kan dalam menafsirkan Quran itu kita melihat dari segi tanah ayat yang disampaikan oleh Dr. Aisyah. Kita melihat bahwa konteks ayat tersebut itu bukan membicarakan tentang manusia itu dari kera dan sebagainya. Tidak. Tapi di sana permisalan, saya lupa ayat penjelasan itu tentang biasanya dalam Al-Qur'an menyebut hewan-hewan seperti ba'udah, kemudian apalagi kirdun, kemudian dan sebagai anjing dan sebagainya. Itu kalau dalam itu disebut tamsil. Tamsil itu adalah permisalan Allah untuk menjelaskan pada manusia lebih terang lagi bahwa begini loh maksudnya kalau orang yang melakukan seperti ini, seperti kera. Saya lupa itu ada majas balaginya ya. Saya lupa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukran. Terima kasih Pak Ilham. Gimana Ustaz? Ustaz Mui? Mungkin ada atau kawan-kawan ingin menanggapi yang lain? Dipersilahkan. Menambahkan Ustazah Mutiah. Iya, setiap Pak Musin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya menambahkan
Mungkin yang ditanyakan Ustaz Irfan menarik tadi ya, karena ada kaitannya. Kenapa Allah sebutkan itu? Itu kan cerita tentang kaum Nabi Musa ya. Kaum Nabi Musa yang ketika itu mereka itu hari ibadah kalau orang Islam kan hari Jumat gitu ya. Kalau mereka itu hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ya. Hari Sabtu gitu. Itulah di antara kaumnya itu ada yang itu tadi, yang nakal, yang bandel gitu kan. Suruh ibadah hari itu pergi dia tempat-tempat lain gitu kan. Contoh kayak kita lah disuruh sholat Jumat kan, pergi hari Jumat tuh mancing entah kenapa gitu kan. Nah, tapi ketika itu emang Allah SWT contohkan mereka itu yang istilahnya yang membangkang, yang tidak ikut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Musa, maka mereka itu langsung dihukum gitu. Makanya ada kaitannya juga tuh tentang apa tuh teori Darwin yang mengatakan bahwa revolusi itu dari kera dan segala macam itu mereka mengambil intisari dari situ gitu. Yang mereka itu menemukan fosil yang mirip mirip kera seperti yang disampaikan Ustaz Ilham tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmui. Gimana kawan-kawan yang lain? Mungkin sedikit menambahkan Oh lagi. iya. Terima kasih. Lanjut. Memang luar biasa pertanyaannya, itu sedikit ada secara kata atau secara bahasa mungkin ada hubungannya, ya kan? Karena di sini manusia Allah laknat menjadi kera tersebut. Nah, jadi menurut saya seperti ini, Bapak Irfan atau Ustadz Irfan yang bertanya tadi, bahwasanya memang pada surah Al-Baqarah ayat 65 yang telah kita bahas tadi, jadi ini berbeda dengan surah Al-Baqarah ayat 30. Bahwasanya secara umum ketika kita pahami di sini ini bentuk hukuman Allah. Jadi bukan asal mula terciptanya manusia. Dan sini betul seperti yang dikatakan oleh Ustadz Muhsin bahwasanya kalau kita lihat tafsirnya, mereka yang dihukum ini memang ketika hari Sabtu, hari agama mereka untuk beribadah, mereka justru kegiatan lain mencari ikan dan sebagainya. Nah, ini penduduk Eilat ini Ayilah. Dan mereka ini sebagaimana kita ketahui memang begitulah syariat pada zaman Nabi Musa, cukup keras, tidak sebagaimana syariat yang kita hadapi, yang kita rasakan sekarang. Nah, sebagaimana kita pernah dengar atau kita ketahui, ketika ada yang murtad di situ harus bunuh diri, ketika terkena najis pakaian harus dibuang, diganti tambal yang baru dan sebagainya. Jadi ini salah satu hukuman yang langsung Allah berikan kepada mereka ketika mereka ingkar kepada Allah pada hari tersebut dan mereka dirubah menjadi kera yang hina. Nah, mungkin itulah bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Asmui. Ada lagi kawan yang ingin menanggapi, menambahkan diskusi kita? Kalau nggak ada, saya tutup diskusi kita. Saya kembalikan ke Sir Surya selaku kosma kita. Tadi ada pesan dari Ustadz Sofyan. Iya. Kita lanjut. Assalamualaikum Surya, Ustadz minta maaf nanti nggak bisa dampingi kuliah kalian karena Ustadz kurang sehat badan. Semalam Jumat kakak kelas Ustadz di pesantren wafat. Ustadz Ferry Idham. Hujan-hujanan jadi masuk angin. Kalian aja diskusi ya biar nggak kepotong waktunya. Sekali lagi Ustadz minta maaf. Salam buat kawan-kawannya. Assalamualaikum. Seperti itu. Waalaikumsalam. Jadi ini kegiatan ini kita rekam, nanti kita sampaikan kepada Ustadz ya. Tadi udah dari Ustadz Asmoi sama Ustadz Ilham ya. Ini Ustadz Saipul ini yang belum memberikan sepatah dua patah kata tentang hal ini. Bagaimana Ustadz Saipul? Kata sambutan. Iya, karena kan Kata sambutan. Saya memandu dari kawan-kawan saya. dan di sini Baik, kan izin bertanya kalau gitu lah, Ustaz. ya silakan. Dipersilakan, Ustaz. Gini, ini ada aku baca buku ini kemarin tuh. Aku udah pernah buka kalian, pernah nampak kalian. Ustaz Arifin Sah, kemarin tuh ada jumpa dari cerita-cerita ini, bukunya ini.
Yuval Noah Harari yang ini Sapiens, Homo Deus itu gitu. Aku pun nggak ngerti, cuman di buku ini barusan aku tengok lagi, memang ada manusia yang mukanya macam monyet gitu. Coba lah aku tunjukkan dulu ya. Kira-kira minta tanggapan aja lah sama kawan-kawan yang ngerti gitu kan. Biar awak screen kan dulu ya. Bentar ya. Cuman caranya Son tuh. Cuman caranya nih apa? Screen ini Pak Surya. Ya, Tekan aja. tinggal tekan aja Oh titik nih, tiga, titik tiga kanan. bagikan layar. Mulai berbagi. Oke, mulai sekarang. Nampak? Nampak. Ini mukanya. Nih. Ini dia ada Ya, revolusi kognitif, revolusi agrikultur gitu. Nih tulang belulang dalam kloset ini gitu. Gimana ini kira-kira? Ini manusia apa monyet? Memang manusia, tapi mukanya mirip monyet ya kan? Kayak dibilang Ustadz Ilham nggak mungkin monyet SAGMAG kan? Gimana apa? Ustadz Saiful. Nampak. Mantap. Ini apa ini ceritanya nih? Ini katanya saudara kita. Menurut rekonstruksi spekulatif kiri ke kanan, Homo rudolfensis Afrika Timur, Homo erectus Asia Timur, dan Homo neanderthalensis semua adalah manusia katanya. Ini manusia apa monyet? Mana lagi ya? Ada lagi nggak mukanya mirip monyet? Ini. Kan mukanya masih ada mirip-miripnya gitu. Ini udah lain ini. Jadi kira-kira muka apa tadi yang Darwin tadi macam gitulah mungkin ya. Macam yang monyet ini tadi. Mana kira-kira Ustadz Asmu'i, Ustadz Ilhamanya? Gimana? Inti pertanyaannya Ustaz Irsyad? Intinya, Ya. cuman Suara aku saya pun terdengar bingung Mas nanya Ita. ini. Dengar. Baru terdengar. Ya. Coba itu dari dibaca ulang coba sama Pak Irsyad. Menurut rekonstruksi spekulatif kan, Iya. kita harus jeli dulu itu. Apa itu spekulatif itu? Itu saya punya bukunya juga. Itu kan 3 jilid itu. Ada Homo sapien, ada apa lagi itu? Manusia masa depan itu ya kan. Sebagainya itu ada 3 jilid itu. Punya Noah itu. Jadi metode sains itu memang bersandarnya pada spekulatif. Spekulatif itu hadir karena kita meragu-ragukan terlebih dahulu, dan keraguan itulah yang diangkat menjadi metodologi ilmiah. Nah, itu disebut dengan spekulatif. Jadi sebelum kita pergi ke Medan, kita harus berspekulatif dulu kalau misalnya siang ini nggak hujan. Nah, itu jadi spekulatif itu. Nah, dalam Islam itu bukan hanya sekedar bersandarkan pada akal atau spekulatif. Kita ada otoritas yang absolut, Al-Quran, Al-Hadis. Nah, itu metode barat memang seperti itu, berawal pada spekulatif, dan spekulatif ini akan dijadikan metode ilmiah. Baca coba tentang biologi kelas 5 itu metode ilmiahnya diantaranya adalah spekulatif. Ini terdengar suara saya? Dengar, jelas. Nah, itu. Dan tentang kesesuaian antara gambar muka manusia dengan kera, bukan berarti semua warna kuning itu jeruk kan. Ada baju juga warna kuning, ada kunci juga warna kuning, kereta juga warna kuning. Gak semua yang memiliki kesamaan itu sama. Kan dalam ilmu logika dia gitu, gak semua itu sama. Dan kita lihatlah, oke lah kita katakan mungkin muka itu ada kesamaan dengan kera ya. Tapi kita kaji secara lebih dalam lagi. Manusia itu ada sisi emosionalnya,
ada jiwanya, kemudian ada rasionya, dan itu yang rasio ini yang tidak ada di dalam hewan. Kalau memang manusia itu berasal dari kera, berarti seakan-akan manusia itu dulunya tidak berilmu. Nah ini kan bertolak belakang dengan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Sejaknya Nabi Adam ada di bumi itu sudah diajarkan ilmu-ilmu itu. Nah jadi itu dari sudut pandang agama ya. Kita tanpa, tadi sudah saya sampaikan juga, tanpa membicarakan agama pun, teori Darwin ini sudah dibantah oleh para saintis karena nggak bisa disamakan dengan kera gitu dan sebagainya, nggak bisa gitu. Baca nanti jurnalnya Profesor Dr. Adi Setia itu di Islamia, itu saya sedikit baca juga, itu sedikit menyinggung agama tapi banyak pertentangan saintis kritiknya teori Darwin itu. Nah itu. Terus apa lagi ya? Jadi saya lupa. Oh ya itu lah. Jadi dan yang dibangun oleh para barat, pemikir barat itu ya manusia itu dari kera. Kenapa? Karena nanti akan bermuara pada bahwasannya nanti akan mengatakan gini, justru keilmuan itu pertama kali tersebar itu dari filosof Yunani itu. Nanti sebelum filosof Yunani itu semuanya bodoh. Nah itu kan, ini kan akan fatal juga kan. Masa Nabi Adam manusia disebutnya nggak bisa berpikir sebagainya. Nah itu makanya waktu dulu juga saya sampaikan bahwa keilmuan pertama itu bukan dari filosof Yunani. Memang pada abad-abad abad yang pada Abbasiyah itu memang ada beberapa translate dari filosof Yunani ke bahasa Arab. Ada. Tapi bukan berarti ilmu itu berasal dari filosof Yunani. Justru sudah dari dulu. Itu kan wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahu min. Disitulah kenapa Nabi Adam itu dijadikan sebagai khalifah fil ard dibanding malaikat kan. Karena sudah diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu. Wa'allama ya, diajarkan ilmu-ilmu yang memang tidak diketahui oleh malaikat itu sendiri. Nah itu. Jadi mungkin itulah Pak Irsyad yang bisa saya sampaikan. Ya, syukron. Ya, syukron juga. Afwan Ustaz ya. Ini Sedikit Ustaz Ustaz. Mu'i. Enggak, ini juga satu lagi. Yang ini, yang ayat yang tadi, yang faja'alna hanakala lima bukan itu apa? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Itu apa? Pak Asmu'i. Pernah dengar juga katanya. Jadi manusia ini kan sebenarnya ya dari Adam, dari tanah kan, apa min solsolin kal fakhor min hamaim masnun gitu-gitu kan. Itulah manusia Nabi Adam. Ya dari manusia bukan dari kera. Jadi katanya ya pernah dengar juga Darwin itu dari sini itu makanya dia bilang manusia dari kera gitu. Memang kayak gitu tadi. Siapa tadi yang nanya itu juga? Kurang jelas tadi dengarnya. Maipul. Ustadz Irfan tadi yang nanya itu kalau nggak salah. Kayak gitu. Ustadz Irfan Siaan tadi, Pak Irfan Siaan. Ini siapa sih Timothy ini? Bini Bang Ipul. Aku boy, Sepul Anwar. Punya pinjam apa nih? Lagi habis baterai. Masih di perjalanan Banda ini. Sorry ya. Ada kegiatan pesantren di Banda. Jangan lupa oleh-oleh. Putus-putus sinyalnya. Tadi gimana? Yang ini apa? Pak Ilham. Ini apakah Darwin itu ngambil dari ayat ini gitu? Maksudnya kan memang ada katanya. Oke, Nabi Adam kan nggak dari kera, dari tanah liat kan. Memang Nabi Adam itu manusia, memang bukan dari kera gitu. Tapi memang dulu itu memang ada orang yang dikutuk jadi kera ya, ini ayatnya gitu. Itu tadi dijelaskan itu cerita tentang umat Nabi Musa. Iya, umat Nabi Musa ini kan Yahudi inilah kaum kan. Yahudi.
Nah, kaum Yahudi. Awak baca gara-gara orang tuh ini kan mancing kan. Ini baca apa? Tafsir Al-Wasit. Nah, jadi katanya Bani Israel juga ini. Memang banyak kali cerita Bani Israel nih, nggak bisa habis. Hari Sabtu orang Artinya tuh kan kan nggak ngapa-ngapai. Jadi mereka mengelabui keyakinan itu. Dibangun orang tuh bendungan supaya ikan itu bebas. Udah gitu orang itu pas hari Sabtu itulah memang banyak ikan. Jadi kan hari Sabtu awalnya nggak boleh. Memang untuk ibadah. Datang orang tuh pergi mancing. Maka dikutuk Allah jadi monyet, jadi kerdon. Nah, apakah ini yang dimaksud Darwin itu gitu? Karena Darwin itu tahun berapa gitu? Maksudnya dengan ayat ini tahun berapa gitu? Nabi Musa sama Nabi Adam kan jauh gitu kan. Ya intinya awak mau inilah nanya cuman sejarahnya gitu. Aku bodoh kali memang sejarah ini gitu. Mohon penjelasannya lah Ustaz Ilham, Ustaz Muhsin kan, Ustaz Asmui. Ya, syukron. iya, iya. Eh, ini kan sebenarnya kan kalau memang dikaji secara kirdun juga kan, kirdun kalau dalam dunia sains juga kera dengan monyet itu berbeda loh spesiesnya itu sebenarnya. Kera itu monyet itu beda. Nanti di searching coba. Kera dan monyet itu berbeda. Kirodatan ini maksudnya apa kan? Kita mengkaji secara derivasi maknanya lah dari kata itu. Dan kalau kita mengkaji secara tafsirnya tanpa bicara sains, di tafsir itu kan memiliki kaidahnya sendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Dan belum termasuk tafsir maksur itu belum ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut itu berpesan atau menyampaikan bahwa manusia itu berasal dari kera gitu kan. Itu kan kita melihat dari konteks ayatnya. Ayat sebelumnya tentang apa dan ayat sesudahnya itu tentang apa, sehingga akan menghasilkan sebuah makna gitu kan. Jadi dalam kaidah tafsirnya seperti itu kan. Kalau kita melihat dari segi apa itu tadi sudah sampaikan sebenarnya tamsil kan, tamsil kirodatan khosiin itu bukan, saya nggak tahu apakah betul-betul dijadikan, saya belum baca tuh ayatnya ya, dijadikan kera sebagai ini. Yang pasti di sana bahwa kera di sana itu sebagai hewan yang sangat-sangat yang sangat-sangat merugi gitu. Karena sangat merugi itulah kemudian disampaikan di dalam Al-Quran itu. Nah, ini kan secara balaginya mungkin ada pesan, secara majas ya, kiasinya kan ada pesan di sana, kok kenapa kok kera ini sebagai hewan yang merugi gitu. Ada lagi tentang kaleb itu, saya lupa, kaleb di perumpamaan seperti anjing yang sedang kehausan gitu. Oh, itu tentang makan riba masalah. Makan Yang riba menjulurkan lidah sana. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath. Itu kan dalam kajian ulum Quran itu masuk kepada tamsil, amsalul Quran. Itu kaidahnya di situ. Karena kita melihat ya itu kan enaknya tafsir ya. Tafsir ini walaupun para mufassir ini berbeda dalam mengembangkan makna tafsirnya, tapi mereka tetap sepakat pada satu makna yang usul gitu. Itu yang saya suka itu. Jadi mereka hanya perkembangan ya penjelasannya saja, tapi intinya itu sama. Dan tentang kirodatan ini mau bagaimanapun tetap artinya nggak akan nyampe ke apa yang dimaksud dengan kera itu kan. Itu metafsir ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Irsyad. Syukran. Ya, syukran Pak Ilham ya. Ya, luar biasa ya hari ini ya. Sedap awak dibikin kera ini. Jadi rame. Gara-gara monyet ya kan. Mantap. Jadi Dan mungkin Ustadz ayat yang Ustadz, lebih cocok Ustaz. jadi Ustadz Irsyad, bisakah Ustadz Irsyad dikatakan gini, Ustadz Irsyad itu memang dari kera gitu, cuma
Jadi Ustadz Irsyad, saya teringat Ya, Ustaz. yang Ustadz Irsyad sampaikan tadi, gambar-gambar yang luar biasa tadi tentang menurut beberapa pendapat itu asal muasal manusia gitu ya, gambar-gambar kera tadi. Itu kan nggak salah dulu memang tingkatan SMP atau sanawiyah kan itu ada pelajarannya itu. Pithecanthropus erectus, Homo sapiens kan, dan sebagainya lah itu kan. Tapi dulu pernah juga saya teringat ada seorang ustadz menyampaikan bahwa asal-usul manusia ini biarlah mereka menganggap mereka dari kera. Artinya kita tetap dari manusia, yaitu Nabi Adam, kan gitu dia. Selanjutnya, bahwa memang dalam mengkaji, dalam riset dan sebagainya, pengembangan ilmu pengetahuan, kalau orang-orang barat itu, mereka hanya mengandalkan akal saja. Logika mereka andalkan. Ibaratnya senternya itu cuma satu. Kan begitu dia. Sedangkan kita umat Islam, itu ada dua senter kita. Atau pegangan kita, rujukan kita, yaitu akal kita dan juga Al-Quran. Oleh karena itu, seperti disampaikan oleh Ustadz Ilham, maka itu hanya perspektif yang mendasari mereka, sehingga ya mereka dengan ilmu sosiologi atau sebagainya, ya kan. Apalagi desainnya itu kan kita nggak tahu persis bagaimana mereka mendesain yang dari tulang belulang menjadi kok bisa menjadi ketika sempurna menjadi mirip manusia dan sebagainya. Nah, di sana kita tidak tahu secara detailnya. Artinya kita yakin memang manusia ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 30 ataupun dalam surah Atin, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nah, jadi manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, kan gitu dia. Dan memang teori ini adalah salah satu teori yang menurut guru saya dulu yang seharusnya ini tidak terlalu banyak dikaji dalam Islam, kan ini udah usang dan memang tidak bisa dipakai lagi. Karena kenapa? Karena beberapa buku bahkan para cendekiawan Muslim, saya pun lupa nama bukunya. Saya pernah membaca dulu bahwa dari teori Darwin itu ketika diteliti di sana dari monyet ke manusia, jadi tahap-tahapannya itu di sana ada mata rantai yang terputus sebenarnya. Jadi tidak klop, tidak nyambung ke manusia seutuhnya. Begitu dia. Jadi memang ya kita bantahlah itu. Karena kita panduan kita harus akal kita menyesuaikan dengan wahyu yang Allah sampaikan lewat Al-Qur'an Al-Karim. Nah, saya rasa itu ajalah mungkin kesimpulan kita. Jadi jangan kita buat terbawa gara-gara pembahasan ini dan kita pun meragukan tentang Al-Qur'an yang telah Allah sampaikan. Yang mana Al-Qur'an itu isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi panduan pegangan kita. Saya rasa itu aja untuk tambahan sedikit. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Sok Asma'i. Oke lah, kayaknya cukup lah ini. Cuman kira-kira Pak Surya, Sok Saiful Anwar, ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Asmui, mungkin kalau kawan-kawan kan lagi menanya atau diskusi, kita padakan kuliah pada siang hari ini. Terima kasih. Itu tadi closing statement dari Ustaz Asmui. Jangan terlena lagi dengan teori Darwin karena di Al-Quran sudah jelas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan pada kelompok kami. Lebih dan kurang, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.